Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang di ruang kelas 5 bersama Ibu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama kita belajar di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita memasuki tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Sebelumnya, ada yang sudah tahukah apa itu organ gerak? Ya, betul sekali. Organ gerak yaitu alat yang digunakan untuk bergerak pada hewan ataupun manusia. Nah, di subtema 1 ini yaitu tentang organ gerak hewan. Di sini terdapat 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan alat gerak pada hewan dan manusia. Yang kedua, kalian harus mampu menentukan ide pokok pada setiap paragraf dalam suatu bacaan. Yang ketiga, kalian harus bisa mengembangkan ide pokok tersebut ke dalam sebuah paragraf. Dan yang keempat, yaitu kalian harus bisa menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar apakah itu dan sedang apakah hewan tersebut? Pasti kalian sudah tahu ya. Gambar tersebut adalah gambar seekor kelinci yang sedang meloncat-loncat. Seekor kelinci tersebut bisa meloncat karena ia mempunyai organ gerak. Pada dasarnya, organ gerak pada seekor kelinci dan hewan lainnya sama dengan organ gerak yang ada pada manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita membaca bersama cerita yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang,
maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, barusan kita sudah membaca bersama-sama cerita yang berjudul Alat Gerak Hewan dan Manusia. Di sini kita harus bisa menentukan ide pokoknya dan kalimat pengembangnya pada setiap paragraf. Dalam bacaan tersebut terdapat beberapa paragraf. Paragraf biasanya ditandai dengan kalimat utamanya sedikit menjolok ke depan. Jadi tanda antara paragraf pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya biasanya ditandai dengan kalimat utamanya menjolok sedikit ke depan. Itu disebut paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau pokok pikiran pada sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat yang menjelaskan ide pokok tersebut. Sedangkan fungsi dari ide pokok itu adalah untuk menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Cara menentukan ide pokok, kita bisa membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai alat gerak yang ada pada hewan dan manusia. Tentunya kalian sudah tahu alat gerak apa saja yang ada pada hewan dan manusia. Terus tadi kita sudah belajar juga cara menentukan ide pokok dalam setiap paragraf dari suatu bacaan dan menentukan kalimat pengembangnya dari ide pokok tersebut. Nah, mudah-mudahan pelajaran yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua dan kalian mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas dari Ibu dengan baik dan benar. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran hari esok. Bye.